sih memang nggak muncul. Kameranya di on. Kamu pada dapat foto saya? Mana? Nama saya itu. Saya udah apa? Nggak kelihatan Pak Haji sih. Belum? Belum? Ada selesai? Suaranya Belum? Udah. Belum? Udah. Halo? Ada. Iya, udah. Tuh ada tuh kayaknya belum. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ada yang masuk. Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh, para ibu, serta partisipan Siti Nam Jabar yang kami banggakan. Suaranya masuk sih. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bersama silaturahmi lewat jarak jauh. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kelompok kami kembali mengisi sesi yang mana sesi ini sesi yang kedua setelah ketiga. Maaf. Dan pada kesempatan ini yang akan tampil selaku petugas, selaku host saya sendiri Ahmad Waluyo, selaku moderator yaitu Bapak Mukyani saya, dan kali ini selaku presenter yang cukup energik dan dinamis yaitu Bapak Yoga Suara Indra Komara. Baiklah, itu pengantar pertemuan kita ini, dan kali ini tema yang akan beliau bawakan itu teknologi penjernihan air. Mari kita buka dengan suasana selanjutnya disilakan kepada saudara moderator untuk memimpin memandu acara. Terima kasih Pak Haji Ahmad Waluyo sebagai host. Halo, suaranya checking dulu. Udah? Ya. Dekat aja di sini. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan siang menjelang sore ini tadi bisa sampaikan oleh host bahwa sebagai presenter pada hari ini adalah Pak Yogi yang akan menyampaikan materi tentang air bersih. Penjernihan. Iya. Teknologi penjernihan. Oh ya, teknologi lengkapnya teknologi penjernihan air bersih.
Sebagai presenter, Pak Yogi adalah seorang guru sekolah dasar negeri di suatu kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, tepatnya di SD Negeri 1 Karangmuni, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Itu sebagai perkenalan dari presenter. Selanjutnya kami persilahkan kepada presenter untuk menyampaikan materinya. Dan mangga Pak Yogi dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungannya hingga kita dapat bersama walaupun dengan jarak yang berjauhan melalui telekonferensi ini. Suaranya udah masuk? Oke. Belum muncul Pak Yogi. Bentar, ada. Ya, ini ada main lagi. Mohon bersabar Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada sedikit trouble di Pak Yogi kaitannya dengan tampilan kontennya. Bagaimana Pak Yogi? Mohon sabar, ini ada. Minta jualan meeting jam 4, sementara dari akun yang sudah terkunci. Seperti yang kita ketahui, kami menunggu untuk materi. Namun seperti kita ketahui bahwa air adalah sumber kehidupan. Dimanapun, kapanpun, air selalu menjadi kebutuhan yang utama, kebutuhan yang pertama. Tanpa air, mungkin tumbuhan. Pak Yogi, suaranya ini nggak masuk. Kalau di sini sudah saya buka suara. Sharingnya udah masuk belum, Pak? Belum. Ini sharingnya udah masuk di saya, sharingnya udah masuk. Sharing barnya. Udah masuk. Cuman ini masih muter-muter. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya harus lagi jelaskan bahwa air adalah sumber dari sumber kehidupan. Tumbuhan dan hewan bisa beberapa hari. Manusia tidak bisa. Kita bayangkan manusia tanpa air. Pasti akan terjadi yang dinamakan dehidrasi.
Kenapa saya mengangkat teknologi? Kenapa saya mengangkat teknologi? Kita ketahui tingkat kebakuan air yang ada di kita sudah bisa dibilang keluar ya. Hah? Keluar. Oh iya, ini Bapak Ibu, nah ini muncul lagi nih. Halo Pak Yogi, Halo. belum suaranya. Ini Daftar seperti tidak ada nih. Tapi di sini masih masuk. halo. Halo. Saya di-mute oleh host. Ya. Tapi di sini Pak Yoginya nggak muncul. Nggak ada Pak Yoginya belum masuk. Halo. Ada tampilan. Memang di moderator ini ada gambar nggak? Nggak ada. Nih, Nah, masuk. Ya. Suara dibuka udah. Halo Pak Yoga, halo. Ya, halo. Iya, suaranya masih belum dan tampilan ininya juga belum kelihatan. Suara masih belum. Coba barangkali di itu Pak Yoga. Belum, suaranya masih nggak? Suara sama gambarnya nggak kelihatan. Masih ada Pak. Suara jalan, video jalan. Kenapa ini saya yang masuk ya? Kenapa saya ini? Yo, halo. Ya, halo, udah masuk Pak. Tadi masuk hilang lagi. Nah ini gambar Gambar udah masuk. gambar orangnya kelihatan ini. Halo. 1, 2, 3, halo. Cek. Oke, udah masuk ya. Kita masuk ke presentasi. Mohon maaf. Ada kendala teknis di laptop ya. Saya sudah nge-share. Udah masuk belum, Bu? Pak Yogi, ini suara sudah masuk, hanya tampilan ininya. Tampilan sudah masuk nggak? Tampilan sudah masuk. Katanya belum keluar. Tambah masuk, suara Iya. masuk. Oke. Di saya belum tampilan apa-apa Pak, masih blank. Ya, kendalanya di mana? Mungkin kita akan nanti mempelajari bersama-sama. Ya, saya udah nge-share lagi PowerPoint-nya. Bapak Ibu, apa itu air bersih untuk kehidupan? Saya sengaja mengangkat ini karena di kita menghadapi kendala yang sangat urgent ya. Mohon maaf Pak Yogi, tadi ada kalau nggak salah ada suara Ibu Ida. Ya, sebentar. Halo Bu Ida. Pak Yogi. Tuh, Ibu Mohon maaf, Mangga. kontennya nggak jalan.
Iya, ini Kontennya nggak jalan. Iya, kontennya nggak jalan, Bu. Kontennya nggak nongol. Halo. Iya, kontennya nggak jalan, Bu. Suara saya kedengeran. Kontennya nggak nongol deh. Saya udah nge-share berapa kali, tapi si presentasi nggak nongol. Oke. Dikasihkan ke yang lain, biar yang lain yang share konten. Pak Yogi sambil ngerekam ya? Ya, Pak Yogi Atau- sambil ngerekam. Coba videonya Pak Yogi dimatiin tuh share konten. Kayaknya berat di situ deh. Halo, Bu Ida. Halo. Yogi sambil ngerekam juga, Bu. Pak Yogi matiin video muka Pak Yogi ya. Nah, coba share konten bisa nggak? Seandainya kalau nggak bisa, host atau moderator yang share konten, Pak Yogi yang ngejelasin. Saya coba sekali lagi ya, Bu. Paham ya? Baik, Bu. Saya coba sekali lagi ya, Bu. Saya coba share sekali lagi ya, Bu. Mungkin tadi karena berat sama rekamannya. Mungkin tadi karena berat sama rekaman ya. Masih belum nongol. Oh, ini ubah lagi, kenapa hostnya saya lagi? Halo? Saya, Bu. Moderatornya siapa Pak Yogi? Saya, Bu. Mukyani, Bu. Ya. Moderatornya siapa? Mukyani, Bu. Ah, oke. Bisa bantu share konten, Pak. Ya, ini saya lagi cari Itu Pak Yogi, materinya boleh dikasih ke moderatornya. nanti. Share konten adanya muncul kalau ada buletan itu. Maksudnya gini, Pak Yogi yang ngomong, nanti moderator yang share konten gitu. Jadi PPT-nya dikasihin ke Pak. Gak apa-apa, telatikin juga gak apa-apa. Yang penting kita jalan aja. Biasanya kalau rekaman juga, video juga, share konten juga emang berat biasanya. Jadi pilih salah satu. Nah, kalau saya sih milih ini. Video muka kita nggak usah muncul, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngerekam sama share konten gitu. Tapi kalau nggak bisa juga, Pak Yogi bisa minta tolong sama orang lain untuk share konten. Saya sedang share filenya ke Pak Mukyani, sedang dibuka, Ibu. Saya sudah nge-share filenya ke Pak Mukyani, sedang dibuka, Ibu. Oke. Oke, sip, mantap. Nanti Pak Mukyaninya yang share konten. Sip, mantap, Pak. Mantap, Pak. Jadi presenter lagi. Sip, mantap, Pak. Mohon maklum, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Ida. Mohon dimaklum Bapak Ibu. Telah memberikan arahan kepada kami. Kembali pada kesempatan ini, kelompok kami melakukan sesi lagi. Bisa. Bagaimana yang ini?
Nah, ya. Bagaimana yang ini? Nah, oke, siap. Ya. Oke, siap. Ya. Bagaimana Bunda? Baik, ini adalah tampilan presentasi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Adalah tampilan presentasi yang akan saya sampaikan. Terima kasih Pak Mukyani. Atas bantuannya. Pi, itu airnya, Pi. Teknologi penjernihan air sederhana. Pi. Ya, teknologi penjernihan air sederhana. Air bersih untuk kehidupan. Air bersih untuk kehidupan. Suara di pinggirnya. Bapak Ibu mohon maaf, ini masih ada sedikit trouble. Mudah-mudahan nanti bisa diatasi. Ya. Baik. Fungsi dan peran air. Baik. Fungsi dan peran air. Fungsi dan peran air. Fungsi dan peran air bagi kehidupan manusia. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup adalah air. di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Air merupakan bagian Air tidak hanya penting bagi manusia. Air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia. Karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan. Mungkin dapat hidup beberapa hari. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari, jika tidak minum karena tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena tubuh manusia itu terdiri dari sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jika kehidupan yang ada di dunia ini Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Lanjut Pak Mukyani. Next. Back. Untuk mendapatkan air bersih, Back. Untuk mendapatkan air bersih, ini slide ke berikutnya Pak, di back dulu Pak. nah, ada dua cara. Ada dua cara penjernihan air. Teknologi tinggi, yang kedua Yang pertama cara teknologi tinggi, yang kedua teknologi tradisional atau sederhana. Ya, lanjut. Kenapa harus menjernihkan air? Air merupakan zat yang sangat rentan dicemari. Kenapa harus menjernihkan air? Air merupakan zat yang sangat rentan dicemari oleh kuman dan berbagai virus. Jika Anda menggunakan air tercemar untuk mencuci, memasak, mandi, bahkan minum, tentu hal ini akan membahayakan diri kita dalam kurun waktu yang lama. Ancaman ini memang nampak kecil, tapi juga jelas juga terlihat. Anda perlu tahu, ternyata banyak sekali kotoran yang terkandung dalam air tercemar, walaupun ukurannya hanya 1 gayung. dalam air tercemar, ukurannya hanya 1 gayung. Next, Pamuk. Air merupakan zat yang sangat rentan juga. Air merupakan zat yang sangat rentan. Nah, ini salah satu prosedur untuk menjernihkan air secara sederhana. Kita buat 3 buah bak. Pertama adalah bak pengendap. Ya. Bak pengendap ini Nama adalah bak pengendap. Untuk bak pengendap ini menampung air pertama kali. Untuk dari sumber airnya. Menampung air pertama kali. air langsung dari Ya.
dari pengendap ini lalu dimasukkan ke dalam bak penyaring. Dari pengendap ini lalu dimasukkan ke dalam bak penyaring. bak penyaring. Bak penyaring ini dari air ijuk sebanyak 15 cm, pasir halus 15 cm, kembali diijuk 20 cm, dikasih pasir halus 20 cm, arang kelapa 15 cm, kerikil Dan batu 10 cm, dan batu 15 cm. Air dari sumber air masuk ke dalam bak pengendap. Bak pengendap Lalu dari bak penyaring masukkan ke dalam bak penyaring. lalu dari bak penyaring itu Lalu dari bak air dikeluarkan, inilah yang keluarkan bak penampung. itu bak penampung. Air di bak penampung ini Air di bak penampung itu yang akan digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kita gunakan untuk yang bisa kita gunakan untuk makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Baik, next. Baik, next. Ini halaman terakhir. Ada dua halaman lagi. Ada dua halaman lagi. Ada satu yang belum kita dapatkan. Di Fungsi dari alat yang digunakan hidup digunakan untuk menyaring kotoran, yaitu ijuk. hidup digunakan untuk menyaring kotoran yang besar-besar. Jadi air nanti dan untuk meratakan air yang mengalir. Jadi air nanti akan masuk di antara sela-sela ijuk itu. Yang kotoran besar akan terserap air pasir halus menggunakan untuk menyaring kotoran halus dan menahan endapan lumpur agar berhenti pada saat tempurung kelapa. Arang tempurung kelapa digunakan sebagai penyerap partikel yang Arang ini sangat efektif dalam menghilangkan selain itu, arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa warna yang ada pada air baku. Arang digunakan dapat berupa arang kayu atau arang batong kelapa. dapat digunakan Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang yang aktif. bahan selanjutnya yang digunakan adalah kerikil. Bahan selanjutnya yang digunakan adalah penyaring. Kerikil digunakan untuk menyaring, Membantu aerasi oksigen. membantu aerasi oksigen sehingga oksigen dalam air dapat terjaga. terjaga. Batu sama halnya dengan kerikil Sebagai penyaring dan yang berfungsi sebagai penyaring dan membantu aerasi oksigen. Lanjutnya Pak. Di play Pak. Nah ini kita saksikan tampilan dengan air sederhana. Nih, full ide. Air bersih. Assalamualaikum, jumpa lagi.
Kali ini saya akan menjelaskan proses penjernihan air secara sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, air kotor dapat kita jernihkan dengan bahan-bahan yang biasa ada di sekitar kita, seperti kaporit, ampas tahu maupun biji kelor. Akan tetapi, bahan-bahan ini mungkin hanya sekali pakai, sehingga jika ingin menjernihkan air secara terus-menerus, tentu akan merepotkan. Oleh karena itu, kita harus merancang suatu alat penjernih air yang mudah dan dapat digunakan dalam waktu yang lama. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wadah penjernih air. Kita bisa gunakan galon air minum. Yang kedua, kaporit. Yang ketiga, kerikil. Yang keempat, pasir. Yang kelima, ijuk. Dan yang keenam, arang. Bahan-bahan penjernih ini berfungsi untuk mengikat unsur-unsur yang mempengaruhi kejernihan air. Selanjutnya, alat dan bahan ini akan dirangkai menjadi alat penjernih air sederhana. Perhatikan rangkaian bahan berikut ini. Pertama, siapkan wadahnya. Kedua, tempatkan ijuk di dasar wadah. Ketiga, di atas ijuk tersebut kita tempatkan arang. Selanjutnya yang keempat, letakkan lagi tumpukan ijuk di atas arang. Perhatikan gambar di samping. Lalu setelah itu, kita letakkan pasir, dan di atas pasir kita letakkan kerikil. Dan yang terakhir dapat kita gunakan kaporit. Selain metode ini, ada pula metode yang lebih sederhana, yaitu dengan mengganti ijuk dengan tanah dan mengganti kaporit dengan batu. Pasir beberapa kali atau buat lapisan yang lebih banyak. Jadi lebih banyak lapisannya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sederhana bagaimana kita menjernihkan air, menggunakan kerikil dan metode yang halus, menggunakan media yang baik. Terima kasih. Lanjut kegiatan. Enggak, Pak Yani. Kok presensinya nggak nongol? Iya, terima kasih Pak Yogi yang telah menyampaikan presentasinya. Mohon maaf ini. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penjelasan Pak Yogi tentang teknik menjernihkan air. Untuk Ibu Bapak yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang bagaimana teknik penjernihan, teknologi sederhana penjernihan air, dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Pak Yogi. Silakan, atau barangkali di chat ini ada ya? Sementara belum ada. Belum ada. Oh. Ini mohon ini juga ini Tanya. oh, kayaknya ada suara Ibu Ida nih, suara yang khas dari Ibu Ida, mangga Ibu. Siap. Iya. Oke, Pak Yogi keren. Ya penjernihan air ya. Gini Pak Yogi, saya udah nyoba tuh, tapi skala kecil buat anak-anak. Cuman itu kemampuan menyaringnya tuh hanya sebentar gitu Teh Pak Yogi.
paling berapa balikan udah keruh lagi gitu. Nah, mengatasinya teh gimana Pak Yogi? Mungkin ada masukan gitu. Oh, mangga Pak Yogi tadi kedengaran suara Ibu Ida? Kedengaran. Oh, nggak kedengaran. Suaranya kecil, Bu. Aduh, ini nanti di Sekarang gimana Pak Yogi? Kedengaran? Ya, Bu. Halo Pak Yogi? Ya, Bu. Ya. Nah, Ya. kedengaran suaranya? Ya, Bu, ya. Ya. Ini Ya, Pak ya Yogi. Bu, ya. Keren ya ini materinya ya. Saya tuh mau sharing. Saya pernah nyoba nih penjernihan air, cuma skalanya kecil. Ya. Pakai aqua tuh, botol aqua yang gede. Sama sih susunannya mah. Cuman kapasitas dia itu hanya beberapa kali saja udah kotor gitu teh Pak. Waktu itu saya juga pakai challenge tuh di anak-anak gitu, siapa yang paling bersih sok bikin penjernihan air tuh siapa yang paling bersih. Nah, cuma ketika dicoba berulang-ulang mungkin ada kapasitas dia menampungnya ya, menyaringnya ya. Selanjutnya kotor gitu. Nah, mungkin ada solusinya gitu Pak tentang penjernihan air ini. Terima kasih. Yang digunakan ya Bu ya, kayak Apa? hijuknya, Yang digunakan ya Bu ya, kayak ijuknya Bu ya, atau apanya gitu ya Bu ya. atau apanya gitu ya Bu ya. hijuk dengan itunya. Jadi dengan daya apa, tampungnya dengan- tuh Ijuk dengan itunya dengan apa? Dengan Ya, Bu. setelah itu mah kotor gitu teh Pak. ya Bu. Ya, jadi hanya daya tampungnya teh hanya beberapa liter saja. Setelah selanjutnya mah jadi kotor lagi gitu, nggak bersih kalau awal kita bikin gitu. Nah mungkin kendalanya di mana gitu? Mungkin Pak Yogi bisa ngasih saran ke saya. Terima kasih Ini Pak. kan, Bu, apa? Jadi Bisa ini kan Bu, apa? Jadi si ijuknya kita cuci lagi, kita bersihkan lagi ijuknya. Kita bersihkan lagi kerikilnya karena kan sebelum digunakan pun ijuk dan kerikil itu harus kalau misalkan Jadi- ijuk dan kerikilnya itu bersih, itu. Jadi kalau misalkan ijuk dan kerikilnya itu bersih, insya Allah akan kembali seperti semula. halnya kita Karena kan sesuatu, kegunaannya saringan Bu, seperti halnya kita menyaring sesuatu. Kalau misalkan terlalu sering dipakai lama-lama kan mampet juga. bersihkan lagi Jadi saringan itu ijuknya kita bersihkan lagi saringannya, kita bersihkan lagi ijuknya, kita bersihkan lagi kerikilnya, pasirnya gitu, kita cuci lagi, baru kita gunakan lagi. Karena saya pernah menggunakan ini Karena saya pernah menggunakan ini untuk kegiatan di Scott Challenge nih. Selama berapa kali digunakan untuk menjernihkan air gitu. mungkin ada masukan Ada masukan dari teman-teman yang lain. Kalau yang jelasnya barang-barang itu tadi bisa digunakan lagi. Oke, berarti kalau habis pakai berapa kali penyaringan udah kotor bersihin lagi gitu kali ya Pak ya. Ya betul. Mungkin semakin besar wadah, mungkin daya tampung saatnya semakin besar kali ya Pak ya. ya itu Ini Bu. Untuk apa namanya ukurannya gitu ya. Ketebalan dari masing-masing bahan tersebut. ini ada hampir 120 cm. Jadi pakai drum, kita pakai drum. Hijaunya itu dua lapis, yang lapisan pertama 15 cm, lapisan kedua 20 cm. Jadi airnya nanti hanya oleh satu ijuk, tapi oleh dua ijuk. Iya. Jadi semakin tebal semakin banyak ya Pak ya. Oke, Ya, semakin terima tebal. kasih Ya, Pak. semakin tebal semakin Iya. baik gitu. Daya bersihnya, daya jernihnya gitu. Baik itu baik itu tadi ini dari Ibu Ida, sekarang dari Ibu Yanti nih yang di chat itu. Kalau udah jernih bisa langsung diminum atau tetap harus direbus dulu gitu, Pak Yoga? Baik, terima kasih Bu Yanti. Jadi gini Bu, kita hanya menjernihkan air.
tidak mensterilkan air gitu ya. Jadi walaupun setelah dijernihkan ini bisa kita tapi alangkah lebih baiknya kita rebus lagi supaya benar-benar bakteri dan segala macamnya itu mati. Banyak yang menggunakan produk lain juga, produk-produk dalam kemasan, galon dan sebagainya itu tidak langsung digunakan juga, tapi dirodok lagi, direbus lagi gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita menyampaikan bahwa hasil penyaringan itu otomatis airnya akan bersih. Enggak. Walaupun ya 90% kita sudah menjernihkannya gitu. Jadi air yang kotor yang kita gunakan, bukan air yang bersih gitu. Enggak, barangkali ada lagi. Baik, Bapak Ibu, tadi penjelasan dari Pak Yogi tentang pertanyaan dari Ibu Yanti. Barangkali ada yang lain, dipersilakan. Ada? Nampaknya sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yogi. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Yogi amat bermanfaat. Dan ini baru ada juga yang baru datang, Pak Sukadi. Barangkali mau bertanya, Pak Sukadi. Ini baru ada juga yang baru bertanya, Pak Sukadi. Aduh, suaranya kecil sekali. Mangga Pak Sukadi. Halo? Aduh, nggak kedengaran. Atau barangkali ada masalah bisa melalui chat, Pak. Nampaknya ada sedikit gangguan mungkin dengan kaitan dengan audio. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yogi ini sangat bermanfaat. Halo? Masih ada yang mau ditanyakan tentang teknologi penjernihan air? Pak Sukadi, selamat sore Pak Sukadi. Nampaknya tidak bisa, ini ada sedikit gangguan juga di komunikasi di audio. Kalau gambarnya sih nampak ini lagi aktif beliau. Bapak dan Ibu, demikian tadi ya, kita sesuai dengan jadwal bahwa kita mulai sesi 3 ini kita akan batasi sampai pukul 16.40. Ini Sami aplikasi di berbumi bayi ya. Mau ada yang bertanya atau enggak? Ya. Baik, kalau memang tidak ada. Yang kita mengatosan rapat delapan tapi NJP delapan. Ya.
Kalau memang tidak ada, kami simpulkan bahwa untuk teknologi penjernihan air bersih ini sangat sederhana dan bisa dipraktekkan di rumah-rumah, bisa juga untuk sebagai challenge kepada siswa-siswa kita. Untuk itu, sekali lagi terima kasih Pak Yogi, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan selanjutnya saya serahkan ke host Pak Haji Ahmad Waluyo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang banggakan, Bapak Ibu yang kami banggakan, satu sesi yang mana sampaikan sih yang disampaikan oleh Bapak Ibu hormati. Bapak Ibu saya hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama-sama suatu sesi yang telah membicarakan tentang teknologi penjernihan air yang telah disampaikan oleh presenter kita, presenter muda, yaitu Bapak Yogi Yogaswara Indra Komara SPD, dan didukung oleh promotor moderator yang cukup handal, yaitu Yani Caya. Dengan demikian maka berakhirlah acara sesi komputer City 6 kabar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada para partisipan yang telah kasih, khususnya kepada Ibu Ida Farida Nurani selaku proyek Cirebon, zona Cirebon, dan terima kasih semuanya. Jangan lupa nanti jam 5 sampai jam 6 kita ikuti sesi yang keempat dari kelompok kami yang akan dibawakan oleh presenter handal juga, itu Bapak Yani Caya. Terima kasih. Kita tutup dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, sedikit masukan ya. Om. Mungkin bagus. Keren. Ya, mangga Ibu mangga. Cuman tadi keganggu sama feedback apa echo, suara echo. Biasanya itu ada 2 perangkat yang berdekatan. Nah, ada HP. untuk atasinya salah satunya dimatiin, suaranya nggak muncul gitu. Kecilin volumenya, salah satunya itu untuk atasinya. Terus yang kedua, tadi udah untuk share screen, kalau sana presenter kesulitan untuk